Shalom, Bapak Ibu Jemaat Gereja Betel Maranatha yang terkasih. Pada pagi hari ini sebelum kita mengikuti ibadah online, marilah kita memperhatikan beberapa pengumuman penting berikut ini. Yang pertama, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, ada ibadah online memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah diadakan hanya satu kali, yaitu pukul 6 pagi. Lalu mulai hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sampai tanggal 30 Mei akan ada doa baptisan kepenuhan Roh Kudus dalam doa pagi setiap hari jam 5 pagi. Hari Sabtu tanggal 23 Mei ada ibadah online untuk teman-teman youth MyG Generation memperingati kenaikan Tuhan Yesus pukul 5 sore. Hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 ada ibadah umum online pukul 6 pagi dan pukul 5 sore. Sedangkan ibadah online Maranatha Kids mulai jam 9 pagi. Oleh sebab itu kami menghimbau orang tua yang terkasih, mari temani anak-anak kita untuk mengikuti ibadah online ini. Bagi jemaat umum, MyG, kaum profesi muda, keluarga muda, dan Maranatha Kids dapat tetap membawa persembahannya ke dalam rumah Tuhan setiap saat. Anda dapat memasukkan pada kotak yang tersedia. Bagi yang menghendaki untuk melakukannya melalui transfer bank, dapat mengirimkannya ke nomor-nomor rekening berikut ini. Kantor Sekretariat Gereja tetap buka setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 9.30 sampai 13.30, kecuali hari libur nasional. Oleh sebab itu, untuk Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi kantor gereja. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk ibadah online pada hari ini. Kita nikmati kehadiran Tuhan dan mujizat-Nya melalui pujian penyembahan serta kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat yang ke-20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang diharapkan? Ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Hari ini kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup saudara. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, besar setia Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Kami rindukan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan bagian kami yang tidak pernah tergantikan oleh apapun. Terima kasih Yesus. Cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku melihat kemuliaan
dapati kekuatan. Mari sama-sama katakan sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Katakan ya Allah, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan. Mari sama-sama katakan, oh, dan ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku katakan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Merasakan Dia ada dalam hidupmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Katakan, ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap, dan ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari hidup, Jesus, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Katakan kebaikanmu, jiwaku melekat
Kepadamu Tuhan, betapa ku. Mari lebih lagi. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Oh jiwaku, Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Mari sembah Dia. Haleluya. Ku akan hadirkan Tuhan. Jesus, terima kasih. Kasih setiamu, kasih Mari angkat tanganmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. kami bersyukur akan janji-Mu Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami, dan Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tangan-Mu, tongkat-Mu, gadamu Tuhan yang menuntun kami. Engkaulah gembala kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih kami mengangkat tangan kami. Tanda kami menyerah kepadamu Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, takkan tergoyahkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab nama-Mu besar. Kasih setiamu tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini, mari kita bersemangat memuji nama Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Dia menyertai kita hari demi hari. Tidak pernah terlalui. Bersama dengan Yesus, selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita tinggikan Dia. Amin. Katakan hari-hari. Hari-hari
apa Bapak Ibu? bersama Yesus. Persoalan Pencobaan dan ku hadapi bersama siapa? bersama Yesus, Juru Selamatku. Katakan hari-hari. Hari-hari ku lalui Amin. bersama Yesus, suka duka ku jalani Bersama Yesus. bersama Amin. Haleluya. Yesus. Persoalan pencobaan dan ku hadapi Bersama Yesus. bersama Yesus, Juru Selamat. Katakan hari-hari ku lalui. Hari-hari ku lalui Haleluya. bersama Yesus, suka duka ku jalani Bersama siapa Bapak Ibu? bersama Yesus. Amin. Persoalan pencobaan kan ku hadapi Bersama Yesus. bersama Yesus, Juru Selamat. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatan. Mari angkat tanganmu, katakan hanya Dia. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Katakan tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi Amin. mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu. Tiada ku ragu lagi Untuk apa Bapak Ibu? melayanimu. Walau banyak rintangan. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, Tiada ku ragu lagi. tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Katakan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi Haleluya. untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, Tiada ku ragu lagi. ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan
Kita boleh kehilangan apa saja dalam dunia ini. Kita boleh kehilangan uang kita. Kita boleh kehilangan orang-orang yang kita kasih. Tapi saya mau berkata, jangan pernah kehilangan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Pegang tangannya terus. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan Dia. Mari, hari ini teguhkan imanmu. Kalau Tuhan yang beserta kita, apapun masalah hidup kita bisa menang menghadapinya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang beserta kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu, katakan Tuhan yang bersama kami. Oh, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Katakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang hidup, yang bersama kami. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun, sekalipun hidup tak menentu, hidup tak menentu, hanya Engkau, kepastian, oh, bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami. Mari angkat hatimu lebih lagi, kuat berjalan bersama. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku
hatimu. Come on, Jesus. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu, tanganmu yang pegang, tanganmu, tanganmu yang pegang hidupku, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Yesus, oh Jesus, sembah dia lebih lagi, sembah lebih lagi. Dia hadir. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau mari angkat hatimu, kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan
setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kesegaran-Mu pagi hari ini, pemulihan jiwa dalam hidup kami. Bangkitkan terus dalam hidup kami, roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami terus melayani Engkau, kami terus mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian. Pagi hari ini kita sebelum akan dengar firman Tuhan, kita akan sama-sama tunduk kepala dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di gereja, baik di rumah, baik di perjalanan, baik dimanapun juga Bapak Ibu berada. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami akan memberikan pelajaran firman Tuhan yang sangat berharga Tuhan untuk umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap berjaga-jaga tentang hari kedatangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi domba-domba-Mu semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar tentang pelajaran yang sangat kita nantikan, ya, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Tuhan itu pasti datang, ya. Banyak orang-orang yang meragukan, teristimewa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang sudah terlalu lama ikut Tuhan, mereka masih meragukan tentang kedatangan Tuhan. Apakah pasti ataukah tidak? Kapan terjadinya? Dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sedikit. Nanti sore akan dilanjutkan kembali. Ya, tentang pasti Tuhan datang. Datang kemana? Ya, datang kembali ke dunia. Nanti hari Kamis kita akan sama-sama belajar tentang kenaikan Tuhan. Ya, kenaikan Tuhan ke sorga. Nah, sekarang kita belajar lebih dulu tentang kedatangannya yang kedua. Apakah benar ataukah tidak? Ya, kita baca dalam Injil Matius pasal 24, agak panjang sedikit, sampai Injil Matius 24 ayat 29 sampai 36. Silakan. Matius 24 ayat yang ke-29 sampai 36, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit,
pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, ini sudah jelas tertulis dalam firman Allah. Dan apa yang tertulis dalam firman Allah itu pasti akan terjadi. Ya, jadi semua yang tertulis dalam firman Allah yang belum terjadi itu akan terjadi. Kita lihat dalam zaman perjanjian lama itu sudah berlalu. Perjanjian baru sudah berlalu. Ya, tinggal Tuhan menggenapi janji-janjinya yang terdapat dalam ayat-ayat yang pagi hari ini Tuhan tegaskan supaya kita anak-anak Tuhan tidak ragu-ragu lagi tentang hari kedatangan Tuhan. Ya, pasti ndak. Ya, kadang-kadang orang mendengar sesuatu yang menghebohkan, lalu bertanya, pasti enggak, betul tidak, kapan, sudah atau belum. Ya, nah begitu juga tentang kedatangan Tuhan, atau dikatakan tentang kedatangan anak manusia. Bagaimana? Apa tanda-tandanya? Tadi sudah kita dengar baik-baik. Ya. Yang pertama didahului dengan adanya pengejek-pengejek. Orang-orang yang tidak senang akan Kristus. Orang-orang yang tidak suka akan firman Tuhan. Mereka akan mengejek. Mereka akan mempermalukan Tuhan. Ya. Mana, kapan Tuhanmu datang? Gak mungkin, dan lain sebagainya. Tapi 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4, Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Iya, inilah yang dikatakan oleh pengejek-pengejek itu, ya, kapan Tuhanmu datang, ya, kapan Dia datang. Saudara-saudara, ejekannya memang kadang-kadang menyakitkan kita, orang-orang yang percaya, ya. Di manakah janji kedatangan itu? Bahkan sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal,
segala sesuatu yang seperti semula pada waktu dunia diciptakan sudah dijanjikan, tapi belum ada kedatangannya. Jadi banyak orang mengolok-ngolok tentang hari pengangkatan, sebab sampai sekarang tidak pernah terjadi. Inilah orang-orang yang menghina Tuhan, seolah-olah Tuhan itu bohong, Tuhan itu salah, ya, Tuhan itu tidak benar. Tapi ingat, apa yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot itu sekarang sudah mulai kita rasakan. Bahkan beberapa tahun yang lalu sudah mulai kita rasakan. Padahal Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah salah. Manusianya yang salah. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Ya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, ya, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. ya, Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. ya, Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. jelas firman Tuhan sendiri yang mengatakan ini. Sebab itu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tidak akan lenyap. Bahkan firman Allah tidak pernah salah. Manusia bisa salah, dokter bisa salah, profesor bisa salah, ahli-ahli kimia, ahli-ahli apapun bisa salah. Tapi firman Allah tidak pernah salah. Sebab itu percayalah, kalau firman itu sudah diberitakan, itu pasti benar. Ya, jangan dengar lagi pengejek-pengejek. Jangan dengar lagi orang-orang yang tidak senang akan firman Tuhan, yang tidak senang kepada orang-orang Kristen. Ya, tapi tetap kita percaya juga pagi hari ini. Yang kedua, kita harus lihat bahwa kita harus mengerti akan benar kedatangan Tuhan itu. Jangan hanya kira-kira, jangan dengar pengejek-pengejek, tapi kita tetap harus mengerti dengan benar hal kedatangan Tuhan itu. Kapan? Ya, kalau kita dapat berita teman kita akan datang, kekasih kita akan datang, tentunya kita tanya kapan akan datang. Apalagi kekasih kita, orang yang dekat dengan kita, kita terus menantikan, kok tidak datang-datang, kok tidak datang-datang. Ya, sebab itu kalau kita mengerti dengan benar, yang pertama kita tahu tujuan daripada kehidupan, tahu tujuan kita. Kalau kita berjalan, kita ketemu orang,
kita naik kendaraan, bertemu orang, lalu ditanya, Bapak, Ibu, Saudara, mau pergi kemana? Ya. Kalau jawaban kita, saya enggak tahu, orangnya akan bingung. Juga kalau kita tanya kepada orang lain, Bapak, Ibu, mau kemana? Aduh, saya sendiri enggak mengerti. Pasti orang yang bertanya akan bingung. Ya, sebab itu kita ingin supaya setiap orang percaya mengerti dengan benar hal kedatangan Tuhan. Jangan seperti orang yang bodoh, tidak tahu atau bingung. Ya, saudara-saudara, ini berbahaya. Satu kali pasti rugi besar. Kadang-kadang tempat yang kita tuju sudah kelewat jauh. Ya, tapi kita lalui begitu saja. Kita menderita kerugian waktu, kita kerugian biaya, dan lain sebagainya. Ya, orang seperti ini kelihatannya dan memang benar hidupnya akan seenaknya menurut kehendak hatinya. Gak tahu. Ya, saudara-saudara, hidupnya sekehendak hatinya. Lalu berbuat dosa, berbuat kesalahan, dan lain-lain. Inilah yang tadi dikatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot akan kembali. Saudara-saudara, sebab itu biar kita yang kedua tidak membuang waktu kita. Sebab waktu kita itu sangat berharga. Setiap orang harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita baca 1 Petrus 4 ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, ya, tetapi menurut kehendak Allah. Jangan waktu yang sisa-sisa ini kita pergunakan menurut kehendak kita sendiri. Tidak lagi menuruti kehendak Allah. Hati-hati. Jangan demikian. Sebab target, tujuan, kerja kita, ibadah kita akan sia-sia. Tidak ada arahnya. Bahkan kemajuan rohani kita macet. Gak bisa jalan lagi. Banyak waktu yang dibuang seenaknya. Sehingga kesempatan hidup itu akan hilang. Kesempatan hidup mestinya kita mengejar perkara-perkara yang benar, tapi ternyata tidak lagi mengejar perkara-perkara yang benar. Kita mengejar perkara-perkara yang salah. Seperti orang yang tidak bisa melihat. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan harus mengerti. Ya, kita arahnya kemana? Tuhan datang kembali. Harus kita ngerti dengan baik-baik. Sehingga hidup ini tidak akan sia-sia. Fokus kita hidupnya
Jangan hanya mengejar perkara-perkara yang fana. Hati-hati. Matius 16 ayat 26 sampai 27 dikatakan, Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Iya. tetapi kehilangan nyawanya? kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. amin. Hati-hati. Tuhan pasti datang. Dan Tuhan akan membalas kebaikan kita. Tuhan akan membalas kejahatan kita. Dosa-dosa kita. Itu sudah dicatat oleh Allah. Dan kalau kita tidak bertobat, itu pasti ada pembalasan, ada hukuman yang dahsyat. Jangan seperti bangsa Israel, tujuannya dari Mesir ke Kanaan, tapi berputar. Mestinya hanya berapa bulan, atau paling banyak berapa tahun. Tapi akhirnya sampai 40 tahun mereka berputar. Malahan sebagian besar 40 tahun berjalan tidak mencapai tujuannya. Tidak sampai ke Kanaan. Sia-sia. Tidak ada artinya. Percuma. Sebab itu mari, jangan buang waktu kita dengan sia-sia. Jangan kita jalan lalu membuang barang-barang yang kelihatannya tidak berharga. Tapi ternyata satu kali apa yang kita buang itu terbukti adalah emas yang murni. Berapa banyak waktu kita buang. Kita kembali akan firman Tuhan. Bersedia. Yang ketiga bersedia, berjaga-jaga dengan benar. Matius 24 ayat 42. Ayat yang sangat terkenal. Matius 24 ayat 42 dikatakan, Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. ya, King James berkata, sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui jam berapa Tuhanmu datang. Kalau orang tidak tahu jam berapa Tuhan datang, seenaknya. Ya, zaman saya masih kecil, dewasa, belum sampai seperti sekarang zaman modern, bisa tepat waktu. Ya, kalau dulu kita naik kereta api maksud saya, atau pesawat udara, kadang-kadang bisa didelay. Apalagi kereta api terlambat. Terlambatnya bukan 1 jam, bisa 2 jam. Ya. Tapi orang yang tidak mau tunggu, mereka pulang. Batal. Apalagi pesawat didelay sampai besok harinya. Banyak orang yang kecewa. Demikian juga akhir zaman. Berapa banyak orang yang tidak mengerti.
Padahal Tuhan sudah katakan berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu jam berapa Tuhan datang. Sebab itu kita kembali. Kalau kita tahu, kita mengerti tentang kedatangan Tuhan, kita akan berjaga-jaga. Kita akan siap sedia. Sebab hari pengangkatan itu pasti terjadi. Dan sebelum kedatangan Tuhan akan ditandai dengan banyak peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Kita lihat gambarnya, banyak peristiwa-peristiwa yang dahsyat akan terjadi, bukan batal. Kita menginjak zaman yang paling akhir. Semua pasti terjadi. Sebab itu jangan tidur, jangan lelah, bahkan tidak berjaga-jaga. Hari kedatangan Tuhan pasti akan tiba seperti wanita yang melahirkan. Pasti akan datang waktunya untuk melahirkan. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ya. Ayat 6. Ayat yang ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Percayalah, bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau sudah berapa kali hamil, pasti terjadi kelahiran anak. Kapan? Zaman dulu berapa puluh tahun yang lalu. Memang kita nggak ngerti kapan akan dilahirkan. Tapi sekarang zaman modern, dokter-dokter dengan alat-alat yang modern bisa mengira-ngira kapan harus lahir anak itu. Bahkan kalau dilahirkan secara sesar, dokternya bisa milih, ibunya bisa memilih, bapaknya bisa pilih. Mereka pilih hari-hari yang baik katanya. Mungkin hari kelahiran ibunya, kelahiran bapaknya, atau hari 17 Agustus, atau hari Natal. Mereka mengalami sesar. Saudara-saudara, tapi firman Allah pasti benar. Ibu yang hamil pasti akan melahirkan. Tidak mungkin tidak. Juga akhir zaman ini, sekalipun dokternya bisa menentukan, pasiennya bisa minta, tapi pasti akan dilahirkan. Anaknya akan lahir. Begitu juga kedatangan Tuhan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh bingung. Kita tidak boleh takut. Orang yang tidak mengerti keadaan zaman akan rebah, mati, ketakutan. Injil Lukas pasal 21 ayat 26 sampai 33 dikatakan, Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. orang akan mati ketakutan akan kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini,
sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak Manusia akan datang dalam awan, dalam kemuliaan yang luar biasa. Mosok gak senang? Jangan cuma melihat, tapi kita merasakan betapa indahnya kedatangan Anak Manusia itu. Terus, Apabila semua itu mulai terjadi, ya, bangkitlah dan angkatlah mukamu, Ya. sebab penyelamatanmu sudah dekat. iya, Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. iya, Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. langit dan bumi akan disingkirkan, akan berlalu. Tapi firman Allah tidak akan berlalu. Firman Allah tidak akan sia-sia. Pasti akan terjadi. Percayalah. Langit dan bumi. Semuanya. Bahkan apa yang saudara punya, maaf. Itu semua akan lenyap. Tidak ada lagi bekasnya. Dimanapun saudara berada. Kapanpun saudara berada. Seringkali kita lihat di televisi. Tadi malam kita lihat. Sudah tidak ada hujan. Tapi di Bogor ada banjir bandang. Di Aceh ada banjir bandang. Luar biasa. Sebab itu kita harus tetap bersedia. Waktunya kapan? Hari kedatang Tuhan. Itu waktunya seperti waktunya pencuri datang. Tiba-tiba pada saat yang tidak kita duga. Kita masih tidur nyenyak. Kita sedang baca. Tapi tahu-tahu Tuhan datang. Tidak ada orang yang tahu. Jangan salah. Tuhan datang bukan seperti pencuri. Tetapi waktunya, kedatangannya. Itulah yang seperti waktunya pencuri datang. Orang enak-enak, tahu-tahu Tuhan datang. Tiba-tiba. Pada saat yang tidak diduga, hati-hati. Tahu-tahu yang satu hilang. Tahu-tahu yang satu entah kemana. Kita nggak tahu, seperti ada dua perempuan bersama-sama. Lukas 17 ayat 35, 36 dikatakan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. iya. Hati-hati. Dua orang sedang menghilang di ladang. Tahu-tahu dibawa. Yang satu naik, yang satu tinggal. Demikian juga orang yang tidur bersama. Tahu-tahu satu naik, satunya hilang. Gak tahu kemana. Tinggal pakaiannya, tinggal kacamatanya, tinggal gigi palsunya yang tertinggal. Demikian juga waktunya Tuhan datang.
Orang-orang tidak tahu. Sebab itu kita harus hati-hati. Apa enggak boleh kerja? Loh harus. Orang hidup harus kerja. Bahkan Tuhan katakan kita harus belajar dari semut. Bekerja. 2 bulan Indonesia, pemerintah katakan stay at home. Tinggal di rumah. Tapi tetap kerja. Bapak-bapak kerja di rumah. Ibu-ibu yang biasanya di kantor. Ibu-ibu yang biasanya di mana. Mereka di rumah. Pekerjaannya mungkin sedang sepi. Tapi di rumah mereka berusaha. Mereka bekerja. Pekerjaannya ada. Bertambah. Saudara-saudara, tapi hati-hati, sekalipun di rumah, kita tetap siap, sedia. Waktunya Tuhan, bukan waktunya saudara. Kedatangannya sudah sangat dekat. Kedatangannya secara pribadi sudah dimulai. Kapan itu? Orang yang sudah dipanggil Tuhan, orang meninggal, itu yang dinamakan kedatangan Tuhan secara pribadi. Ia sudah bertemu dengan Tuhan. Pada waktu nanti pengangkatan, orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu orang-orang yang masih hidup akan diubah dalam sekejap. Baru dia diangkat. Pengangkatan. Naik ke surga. Jangan khawatir. Sebab itu bersedia menjadi orang-orang pilihannya Allah. Menjadi anak-anak terangnya Allah. Menjadi anak-anak siang. Bukan anak-anak gelap. Bukan anak-anak malam. Bukan anak-anak berdosa lagi. Tapi orang yang hidup dalam terang firman Allah. Menjadi anak terang. Anak siang. 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang. Kamu adalah anak-anak terang. Dan anak-anak siang. Dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Iya. Ingat ini ayat, catat baik-baik. Saudara dan saya semua anak-anak terang. Hidup dalam terangnya firman Allah. Firman Allah yang memberi terang kepada saudara dan saya. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dunia yang begitu rupa. Tapi saudara hidup dalam terang firman Allah. Saudara adalah anak-anak siang. Bukan dalam kegelapan malam. Sebab itu harus bercahaya. Saudara harus memberi cahaya kepada orang lain. Mereka yang belum selamat. Mereka yang belum mengakui Tuhan sebagai juru selamat harus diselamatkan. Menjadi anak-anak terang itu apa artinya tuh? Sedikit kita melihat, yang pertama selalu berjalan dalam terang firman Tuhan. Bukan berjalan dalam dosa. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya,
Akulah terang dunia. Ya, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ya. melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi dia punya terang hidup. Yohanes 12 ayat 36 dikatakan, Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. iya, kita ini sejak terima Tuhan, sejak kita dibaptis air, kita sudah jadi anak-anak terang. Kita dimerdekakan daripada dosa. Kita tidak lagi boleh berkecimpung dalam dosa. Kita tidak lagi boleh melakukan dosa itu. Harus hidup dalam terang firman Allah. Hari-hari selama berapa bulan ini, banyak orang-orang yang dulunya orang berdosa, tapi mereka datang di hadapan Tuhan. Sebab apa? Karena takut pandemi, kena virus corona. Mereka datang, tapi ingat, jangan cuma hari-hari ini, tapi untuk selama-lamanya kita tetap ada di dalam terang firman Allah. Jangan hidup dalam dosa. Sebab kita sudah dipisahkan dari gelap. Gelap tidak bisa dicampur dengan terang. 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, Dua Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Iya, Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? iya, Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? iya. Ini ingat baik-baik. Seumur hidup saudara, dari anak-anak, remaja, apalagi menjadi suami dan istri, harus hati-hati. Jangan anak terang dapat orang gelap. Anak-anak Tuhan dapat orang-orang berdosa, bahkan hidup di dalam dosa. Kalau sudah suami istri, mereka jadi satu. Gak bisa lagi berpisah. Seumur hidup tidak akan bisa dipisahkan. Sebab itu harus benar-benar calon suami, calon istri. Pilih orang-orang yang terang. Orang-orang yang benar. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Kalau terang masuk dalam gelap, harus jadi terang. Jangan kita hidup ikut-ikut dalam kegelapan. Lukas 11 ayat 34 dikatakan, Lukas 11 ayat 34, Matamu adalah pelita tubuhmu. iya, Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. iya, Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. iya. Kita punya mata. Meripat kita, mata kita ini organ yang sangat berharga. Dari ujung rambut memang sampai telapak kaki semua berharga. Tapi meripat mata kita itu harus tetap dijaga. Jangan sampai salah organ mata itu.
harus dipelihara. Kalau matamu jahat, seluruh tubuhmu jahat. Tapi kalau matamu baik, seluruh hidup kita akan jadi baik. Hidup kita akan bercahaya, menjadi terang-terangnya dunia. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Sebab itu hiduplah bercahaya dengan mata yang terang. Mata yang bisa melihat, mata yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Hati-hati, jaga hidup saudara. Nyala api itu harus dijaga. Pelita itu harus menyala, tidak boleh padam. Jaga supaya pelita itu ada minyaknya. Miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jangan seperti 5 anak gadis yang bodoh. Atau di Surabaya dikenal ligabu. 5 gadis yang bodoh. Tapi jadilah ligabis. 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang menjadi terang. Terus menyala. Mengapa? Sebab ada persediaan minyak. Persediaan minyak. Sekalipun hampir malam tiba, pagi tiba, tapi tetap ada persediaan minyak. Begitu juga kita, anak-anak Tuhan, harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sampai habis, riwayat kita habis. Tapi Roh Kudus harus mengurapi hidup saudara dan saya. Jadilah anak-anak siang, anak-anak Tuhan, tidak tertidur, tapi berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5, ayat 6 dan 7. 1 Tesalonika 5, ayat 6 dan 7. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, Ya, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. ya. Hati-hati Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Juga yang punya anak-anak kecil, anak remaja. Ajari mereka. Hari-hari libur ini 2 bulan, mungkin bisa 3 bulan. Ajari mereka terus isi. Di samping pelajaran-pelajaran dari sekolah online. Ajari mereka isi firman Tuhan. Ini kesempatan. Jangan dibiarkan anak-anak tidur. Apalagi tidur rohaninya. Tapi banguni mereka. Hidup tetap berjaga-jaga, sadar. Jangan rohaninya tertidur. Satu kali akan terlambat. Saudara-saudara, mengapa rohani bisa tidur? Yang pertama, karena sakit rohaninya. Ada dosa yang belum dibereskan. Dosa apa? Iri, benci, dendam, jinah. Hati-hati. Kemarin atau minggu yang lalu saya dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dia waktu khotbah di tempat yang besar KKR. Tahu-tahu disuruh Tuhan khotbah. Ingatkan, jangan sampai ada pengguguran anak.
Ibu-ibu jangan menggugurkan anak. Dia pikir dalam hati, mana di kota besar. Ternyata waktu ditantang, siapa yang pernah menggugurkan bayinya? Dikira 5 orang, 10 orang. Tapi yang maju minta didoakan pengampunan dosa hampir 300 orang. Saudara-saudara, dunia ini sudah penuh dengan dosa, sakit rohaninya. Perzinahan terjadi di mana-mana. Tapi anak-anak Tuhan jangan tertidur. Harus hidup dalam siang. Jangan mabuk anggur dunia. Seperti Nuh, seperti Lot. Dulunya orang benar, dulunya kekasih Tuhan. Tapi setelah ditolong Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Jadi orang yang mabuk anggur, mabuk dosa. Hati-hati. Ingat kesuksesan yang kita lakukan. Orang dunia yang sukses, kadang-kadang tertidur rohaninya, sudah enggak gereja-gerejaan. Apalagi ada larangan ke gereja, oh kebetulan hampir 2 bulan lebih. Pagi kalau ditanya, denger enggak khotbah? Aduh tidur, ketiduran. Sore ditanya lagi malamnya, tadi dengar firman Tuhan sore enggak? Aduh ketiduran lagi. Hati-hati. Inilah waktunya kita bergerak. Inilah waktunya kita bangun dari tidur kita. Bangun, bangkit dari tidur saudara. Jangan malas, jangan biasakan malas. Tidak lagi suka baca firman. Apalagi hari-hari 2 bulan ini seenaknya sendiri. Tidak lagi baca firman Tuhan, tidak lagi dengar firman Tuhan. Bekerja di rumah sampai lelah, kelelahan. Seperti Elia yang kelelahan menghadapi Isabel. Kemudian tertidur. Untung Tuhan bangunkan. Saudara-saudara, untung Elia dikasih obat. Makan 2 kali. Makan yang cukup. Begitu juga rohani saudara. Jangan makan yang sedikit. Kalau makanan jasmani silakan. Tapi makanan rohani jangan sedikit, banyak, sampai melimpah. Sampai melimpah. Selama hari siang kita bekerja. Sebab ada waktunya akan tiba hari malam itu. Bekerja, bukan tidur, bukan malas. Ya pemerintah kan kita suruh di rumah, ya tidur saja. Itu bukan orang yang betul, tapi orang yang malas. Memang banyak orang-orang lain di PHK, tidak bisa bekerja. Doakan mereka. Kalau kita bisa beri. Gereja kita sudah berapa kali memberi. Baik di rumah sakit memberikan APD. Kepada kekasih-kekasih kita 3 kali.
kita memberikan bantuan, kita memberikan makanan. Kalau ada uang, beri mereka. Begitu juga kepada gereja-gereja, maaf, yang masih kecil, hamba-hamba Tuhan, banyak mereka yang teriak. Gereja kita saja juga masih butuh. Sebab lain dari 2-3 bulan yang lalu. Tapi kalau kita punya, kita beri, kita bekerja, kita beri kepada yang lain. Lalu kita pakai baju sirah. Baju sirah adalah pakaian, lapisan pelindung untuk dikenakan bagian tubuh kita waktu kita perang. Supaya kita tidak kena senjata atau benda yang tajam. Kita harus pakai baju sirah. Baju sirah iman. Depan pakai baju sirah iman. Dan belakang pakai baju sirah kasih. Iman itu melindungi kita dari rasa takut, dari rasa khawatir akan hari esok, akan penyakit pandemi ini. Baju sirah harus tetap dipakai. Bagian depan iman, bagian belakang ini kasih. Baju sirah kita harus ada kasih. Saudara-saudara, supaya apa? Supaya kita menang dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi peperangan di dunia ini dengan hawa nafsu, kita harus menang. Kalau ada masalah satu dengan yang lain, mari kita mengampuni. Ampuni satu dengan yang lain. Supaya kita bersih, hati kita bersih daripada dosa itu. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, tanpa kekudusan, ingat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tanpa hidup kudus kita tidak akan melihat Allah. Ini ayat yang luar biasa. Hiduplah dalam kekudusan. Terus, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. iya, Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. iya, Dan yang mencemarkan banyak orang. iya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan. Hati-hati. Jangan jual hak kesulungan. Jangan jual hidup kekudusan hanya untuk sepiring kacang merah. Hati-hati. Kita hidup, apalagi sudah ada peringatan Tuhan. Pandemi ini seringkali orang bertanya kepada saya, ketemu di kantor, di bank, di mana, Pak Pendeta, bagaimana dengan ini? Saya bilang, kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Tapi pandemi ini baru peringatan. Kalau kita diingatkan, tapi kita bandel, kita tidak mau bertobat, kita akan masuk dalam neraka yang kekal. Tapi kalau kita bertobat, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sebab itu biar pagi hari ini
siapapun juga, jangan tidur rohani kita. Tapi tetap kita bangkit, tetap kita hidup dalam kebenaran, tetap kita hidup dalam terang firman Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Kita nyanyian, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Hati-hati. Ini kelihatan nyanyian kuno. Tapi kalau kita mau nyanyi, hidup kita akan jadi benar. Hidup kita akan jadi terang dari firman Tuhan. Nanti sore kita akan kembali melanjutkan kedatangan Tuhan ini. Mungkin hamba Tuhan yang lain yang akan menyampaikan. Sebab itu ikuti terus supaya kita tidak ketinggalan. Soal pandemi, jangan khawatir. Tuhan pasti menyelesaikan tepat pada waktunya. Dan hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan kita yang tahu, kita yang mengerti, kita tidak akan ketinggalan, tapi kita akan dikuatkan. Kita akan terus dikuatkan. Dan kita akan masuk dalam satu negeri yang kekal untuk selama-lamanya. Kita tunduk kepala bersama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah boleh menyampaikan firman. Dan firman itu
menjadi hidup anak-anakmu, supaya hidup dalam terang, dan mereka mengerti, dan mereka mengalami sendiri hari kedatangan Engkau itu Tuhan tidak akan lama lagi. Dan satu kali kita akan masuk dalam negeri yang kekal itu, yaitu surga yang kekal untuk selama-lamanya. Amin.